antara para sahabat itu tidak semua memiliki keutamaan yang banyak. Ada mereka yang punya hanya satu keutamaan saja, tetapi yang lain tidak punya itu. Seperti salah seorang pemuda sahabat yang dijamin surga oleh Nabi. Ya, ibadahnya tidak terlalu spesial, tidak ada yang istimewa. Makanya para sahabat yang ahli ibadah penasaran, ini apa kelebihan orangnya? Sampai-sampai Nabi SAW menjanjikan surga untuknya. Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah sahabat. Puasa sunat setiap hari. Salat malamnya sepanjang malam. Mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Awalnya. Lalu Nabi SAW arahkan kepada yang lebih mudah. Lebih ringan baginya sampai tua. Ya. Yang membuat dia penasaran, Nabi SAW menyatakan bahwa ada seorang pemuda yang masuk surga. Makanya dia mencoba untuk mengetahui kelebihan ibadahnya sehingga dia mengikuti. Mencontoh dan meniru. Ternyata tidak ada kelebihan apa-apa. Tetapi ternyata kelebihannya tidak nambah. Yaitu amalan hati, amal qalbu. Ketika orang tadi mengatakan bahwa setiap dia hendak merebahkan badannya setiap malam untuk tidur, istirahat malam, dia membersihkan hatinya dari segala kebencian kepada siapapun juga. Jadi hatinya, tidurnya itu dengan hati yang bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada permusuhan, tidak ada apapun juga dalam hatinya kepada siapapun kaum muslimin. Yang bergaul dengannya, yang pernah bergaul tapi dia tidak mengenal, pokoknya dia halalkan semua dan dia berupaya untuk membersihkan kebencian. Sehingga ketika Abdullah bin Amr mendengar ungkapan ini, dia mengatakan, oh inilah rahasianya. Dan ini yang harus kita gali. Kelebihan yang seperti ini harus kita gali. Ada cerita tentang seorang pemuda yang tidak berhasil berangkat untuk perang Tabuk. Ya. Saya lupa namanya, tetapi ceritanya saya tidak akan lupa. Ya. Ketika banyak orang-orang yang ditolak oleh Nabi untuk ikut serta karena tidak ada kendaraan, perlengkapan senjata juga tidak mencukupi, perjalanan sangat jauh, banyak yang ditolak. Banyak di antara yang ditolak itu menangis sedih, tidak bisa ikut perang. Dan ada yang merasa dia tidak berputus asa dan tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Orang yang berangkat silakan berangkat. Saya tidak bisa berangkat, ya tidak apa-apa. Tetapi dia tidak mau kalah. Dia bangun di malam harinya dan sholat, ya, mengisi malamnya dengan ibadah, kemudian dia berdoa. Ya Allah, banyak di antara hamba-hambamu yang engkau beri kelebihan rezeki. Sehingga mereka bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Saya tidak punya apa-apa dari harta dunia. Tetapi saya punya apa yang saya sedekahkan. Ya Allah, mungkin dengan posisi dan status saya ini, banyak orang yang menyakiti saya. Banyak orang yang meremehkan, menghina, mencaci maki saya. Semua dosa-dosa yang mereka lakukan kepada saya itu, saya sedekahkan malam hari ini karenamu ya Allah. Semua apapun yang dilakukan oleh orang kepada saya dari dosa-dosa yang menyebabkan mereka berdosa dan mereka membawanya kepadamu nanti, itu sudah saya halalkan dan saya sedekahkan. Ya. Karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah. Dia tidak merasa kalah dan tidak merasa habis cara. Dengan cara itu dia bisa mendapatkan keutamaan sampai Nabi diberitahukan oleh Allah SWT. Tidak ada yang mendengar doanya dan tidak ada yang mengetahui dia berdoa. Nabi juga tidak mengetahuinya. Allah yang mendengar doanya. Apa yang dilakukan di malam yang gelap tersebut lalu disampaikannya kepada Nabi SAW. Yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW yang merasa berbahagia dan menanyakan siapa yang tadi malam bersedekah dan Allah menerima sedekahnya. Padahal pasukan perang ketika itu malam tidur karena besoknya mereka akan berangkat. Ya.
Tidak akan mungkin mereka bisa bersedekah. Ternyata beliau inilah. Dan ini juga sebagai inspirasi, sebagai motivasi bagi kita. Prinsipnya, jangan mau menjadi penonton saja. Carilah apa yang kita miliki, apa yang bisa kita beri untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang per orang, tetapi kita sendiri. Saya punya ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Lakukan dan jangan berhenti. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Itu yang tadi, yang bisa kita handalkan. Dan nanti di hadapan Allah, ini yang kita jawab. Saya hanya bisa ini ya Allah. Ini yang bisa saya berikan untuk agamamu. Ini yang saya bisa korbankan untuk mengejar surgamu ya Allah.